teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah dengan saya Grace Octaviani, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau tahun 2017. Teman-teman semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, mari kita simak video selanjutnya. Mengapa disebut pergerakan nasional? Nah, kita ketahui bahwa sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah itu masih bersifat kedaerahan, yang secara praktiknya masih menggunakan alat-alat tradisional, seperti bambu runcing. Dan perjuangan pada saat itu juga dipimpin oleh kaum karismatik. Namun, perjuangan tersebut selalu gagal dan selalu dapat diberantas oleh para penjajah, sehingga banyak bangsa Indonesia yang tewas dalam peperangan tersebut. Pergerakan nasional ini, teman-teman, merupakan pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menentang kaum penjajah. Pergerakan nasional ini terjadi pada tahun 1908 hingga 1945. Pada akhirnya, perjuangan yang bersifat tradisional itu berakhir dan beralihlah kepada perjuangan yang bersifat modern yang bertujuan untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat Indonesia untuk lebih baik lagi. Pada tahun 1908 ini, para pejuang Indonesia membuat strategi baru untuk melawan penjajah. Seperti apa strateginya? Strategi pada saat itu bukan lagi melakukan peperangan, namun dengan mendirikan organisasi yang bersifat modern. Faktor-faktor penyebab munculnya pergerakan nasional ini ada dua, yaitu yang pertama, faktor internal atau faktor dalam negeri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Pertama, kita akan membahas faktor internal. Faktor yang pertama yaitu adanya penderitaan dan kesengsaraan yang berkelanjutan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan bangsa Indonesia harus melawan penjajah. Faktor internal yang kedua yaitu adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah yang menimbulkan semangat bersatu dalam melawan penjajah. Faktor internal yang ketiga yaitu adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri yang mengakibatkan ingin memiliki tanah air serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian faktor eksternal atau luar negeri. Faktor eksternal yang pertama yaitu munculnya paham liberalisme dan human rights. Paham liberalisme ini adalah paham yang menentang adanya tindakan yang dianggap menekan kebebasan pribadi. Sementara human rights adalah hak asasi manusia. Faktor eksternal yang kedua yaitu diterapkannya sistem pendidikan barat pada politik etis tahun 1902 yang menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905. Nah, pada saat itulah menimbulkan rasa percaya diri bangsa Asia Afrika untuk melawan para penjajah. Dari peristiwa tersebut, bangsa Asia Afrika yang salah satunya Indonesia terinspirasi untuk melawan penjajah. Faktor yang keempat yaitu gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918. Faktor yang kelima yaitu munculnya gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang berhasil mematahkan dan memusnahkan imperialisme barat. Faktor yang keenam yaitu munculnya pergerakan nasional di Asia. Misalnya pergerakan nasional di India, Tiongkok, dan Filipina. Kemudian kita akan membahas apa saja organisasi selama pergerakan nasional. Organisasi yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo. Terbentuknya organisasi ini diawali oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo
yang bersosialisasi ke Jawa akan pentingnya pendidikan. Dalam hal ini, adanya dana untuk mereka-mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan. Dana tersebut dinamai dengan studi fund. Pada tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo. Sutomo ini adalah salah seorang mahasiswa dari Stovia. Setelah mereka berbincang, Sutomo tertarik dengan gagasan yang diberikan oleh Wahidin, sehingga didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia atau Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia yang pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang kedua yaitu Organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari Organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi para pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam usaha batik. Nah, pada tahun 1912 digantilah menjadi Sarekat Islam yang diketuai oleh Khos Cokro Aminoto. Organisasi Sarekat Islam ini kemudian berkembang dan menjadi sebuah organisasi yang besar karena semua orang itu boleh masuk asalkan beragama Islam. Pada tahun 1921, terjadilah penyusupan paham sosialis komunis. Apakah ada penyebabnya? Tentu ada. Penyebabnya yaitu Sarekat Islam ini terbelah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih ini berpusat di Yogyakarta dan Sarekat Islam Merah ini berpusat di Semarang. Organisasi yang ketiga yaitu Organisasi Indech Party. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya yaitu 3 serangkai yang kita kenal sebagai Dadu Dirja Setiabudi, RM Surwadi Suryaningrat atau lebih akrab disebut sebagai Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga yaitu Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan tersebut ditulis oleh Ki Hajar Dewantara yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Oleh sebab itulah, organisasi itu dianggap sebagai organisasi yang terlarang, sehingga pada tanggal 4 Mei 1913, ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Organisasi yang keempat yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini awalnya diberi nama Indech Vereniging oleh Sultan Kasajangan dan Noto Suroto. Kemudian, pada tahun 1925, organisasi ini dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Mengapa namanya dirubah? Istilah Indonesia yang digunakan pada organisasi ini berguna untuk menunjukkan identitas diri bangsa negara Indonesia dan menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini yaitu Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan menjadi Indonesia Merdeka. Organisasi yang kelima yaitu Indie Social Democratic Vereniging. Organisasi ini didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Snevely dan anggotanya Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia serta rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi
Partai Komunis Hindia pada tanggal 23 Mei 1920. Pada Desember 1920 itu kemudian, organisasi ini berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Semaun. Kemudian, pada tanggal 13 November tahun 1926, PKI ini melakukan pemberontakan ke daerah Jawa dan Sumatera. Namun, dapat dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Organisasi yang keenam yaitu Organisasi Partai Nasional Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Partai Nasional Indonesia ini bergerak di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres pada tahun 1928 di Surabaya, anggota dari partai ini semakin banyak, yang mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Mengapa pemerintah kolonial Belanda tersebut khawatir? Karena semakin banyaknya anggota dalam organisasi ini, semakin tinggi pula semangat untuk melawan penjajah. Oleh sebab itulah, pemerintah kolonial Belanda mengkhawatirkan hal tersebut. Mereka khawatir siasat mereka untuk menguasai Indonesia gagal. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember tahun 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Sekian materi mengenai Pergerakan Nasional Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.